Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Susilowati. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi dan Dewi. Di sini kami akan membahas bab 20, yaitu mengenai akuntansi pensiun dan manfaat pasca pensiun. Tujuan pembelajaran adapun setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu 1. Diskusikan dasar-dasar akuntansi program pensiun. 2. Gunakan lembar kerja untuk entry rencana pensiun pemberi kerja. 3. Jelaskan akuntansi untuk biaya jasa lalu. 4. Menjelaskan akuntansi untuk pengukuran ulang. 5. Jelaskan persyaratan laporan program pensiun dalam laporan keuangan. 6. Jelaskan akuntansi untuk manfaat pasca kerja lainnya. Lalu selanjutnya ini pratinjau bab 20, bisa dilihat dari pratinjau bab 20 ini. Akuntansi rencana pensiun. Pengaturan di mana pemberi kerja memberikan pembayaran kepada pensiunan karyawan setelah untuk layanan yang mereka lakukan selama tahun kerja mereka. Di sini ada gambar gedung, yaitu yang merupakan atasan, lalu berkontribusi dengan rencana pensiun administrator. Dari aktiva dan kewajibannya, pembayaran manfaatnya ke pensiun para karyawan. Rencana pensiun dapat berupa 1. Kontribusi, yaitu karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan tunjangan mereka. Yang kedua, non-kontribusi, yaitu pemberi kerja menanggung seluruh biaya. Yang ketiga, program pensiun yang memenuhi syarat, yaitu menawarkan keuntungan pajak. Dana pensiun harus merupakan badan hukum dan akuntansi yang terpisah. Rencana kontribusi yang ditetapkan, yaitu kontribusi pemberi kerja yang ditentukan oleh rencana atau tetap, risiko ditanggung oleh karyawan, manfaat berdasarkan nilai rencana. Lalu untuk rencana manfaat pasti, yaitu manfaat ditentukan oleh rencana. Selanjutnya, kontribusi pemberi kerja bervariasi atau ditentukan oleh aktuaris. Dan risiko ditanggung oleh pemberi kerja. Perusahaan memperkerjakan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai untuk kelompok karyawan yang tercakup. Peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Aktuaris membuat prediksi tingkat kematian, pergantian karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk menjalankan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan seperti kewajiban pensiun, biaya tahunan untuk melayani rencana tersebut, dan biaya perubahan rencana. Ukuran kewajiban. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan? Pertanyaan kedua, berapa biaya pensiun untuk periode tersebut? Nah, di sini ada ukuran kewajiban. Melalui pendekatan alternatif, kewajiban pensiun pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi tangguhan yang dimilikinya kepada karyawannya atas jasanya berdasarkan persyaratan program pensiun. Di sini ada ilustrasi dari 20.3. Bisa dilihat benefits-nya. Lalu selanjutnya, kewajiban manfaat pasti bersih atau aset. Liabilitas atau aset imbalan pasti bersih. Disebut juga sebagai status didanai, yang merupakan defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun yang ditentukan. Bisa dilihat defisitnya, defined benefit obligation-nya sebesar 1 juta euro, plan asetnya sebesar 900.000 euro, jadi net defined benefit obligation-nya sebesar minus 100.000 euro. Surplusnya, defined benefit obligation-nya sebesar 150.000 euro, plan asetnya sebesar 200.000 euro. Net defined
Net defined benefit asetnya jadi minus 50.000. Laporan perubahan kewajiban manfaat pasti atau aset IASB membutuhkan 1. Semua perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode berjalan diakui dalam pendapatan komprehensif. Lalu selanjutnya yang kedua, perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen kewajiban dan aset pensiun di bagian yang berbeda dalam laporan laba rugi komprehensif, tergantung pada sifatnya. Melaporkan perubahan kewajiban aset. Berikut ada 3 komponen biaya pensiun. Yang pertama service cost, yang kedua net interest, yang ketiga remeasurements. Service cost dan net interest merupakan net income, sedangkan remeasurements merupakan other comprehensive income. Melaporkan perubahan kewajiban aset. Yang pertama, biaya layanan. 1. Biaya jasa kini, yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti dari jasa karyawan pada periode berjalan. 2. Biaya jasa lalu, yaitu perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa karyawan untuk periode lalu, umumnya akibat amandemen program. 3. Dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif di bagian operasi pelaporan dan mempengaruhi laba bersih. Yang keempat, perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan dalam mengukur kewajiban sekarang dan biaya pensiun berkala. Lalu yang kedua, bunga bersih. Dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan status pendanaan program atau kewajiban imbalan pasti dikurangi aset program. Kewajiban imbalan pasti bersih menghasilkan beban bunga. Lalu, aset imbalan pasti bersih menghasilkan pendapatan bunga. Jumlah sering ditampilkan di bawah bagian operasi dari laporan laba rugi di bagian pembiayaan. Tingkat diskonto didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi dengan persyaratan yang sesuai dengan kewajiban pensiun perusahaan. Lalu, untuk pengukuran ulang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Desi. Saya akan melanjutkan presentasi chapter 20, melaporkan perubahan kewajiban aset, pengukuran ulang. Keuntungan dan kerugian terkait kewajiban imbalan pasti. Keuntungan atau kerugian atas nilai wajar aset program. Komponen ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Oleh karena itu, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali mempengaruhi pendapatan komprehensif tetapi tidak mempengaruhi laba bersih. Akuntansi rencana pensiun, aset program dan pengembalian aktual. Aset rencana, investasi dalam saham, obligasi, sekuritas lainnya, dan real estate. Dilaporkan dengan nilai wajar. Kontribusi pemberi kerja dan pengembalian aktual aset program meningkatkan aset program pensiun. Manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan mengurangi aset program. Aset program dan pengembalian aktual, ilustrasinya sebagai berikut. Hasbro SA memiliki aset program pensiun senilai 4.200.000 euro pada 1 Januari 2019. Selama 2019, Hasbro menyumbangkan 300.000 euro untuk program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250 euro. Pengembalian aktual dari aset rencana adalah 210.000 euro. Dan tahun tersebut, dan yang B, jumlah aset program pada 31 Desember 2019. Lens aset tanggal 1 Januari 2019 senilai 4.200.000 euro di debit, kontribusi
contribution by Hasbro to plan 300.000 di debit, Aqua Return 210.000 di debit, dan the benefit pay to employee di kredit 250.000. Jadi total plan aset tanggal 31 Desember 2019 nilai 4.460 euro. Yang kedua, plan aset 1 Januari 2019 4.200.000 di euro di debit, plan aset 1 Januari 2019 dikurang 4.200.000 jadi di kredit, dan increase in fair value of plan asset 260.000. Deduct contribution to plan sebesar 300.000 euro, dan add benefit payment to employee 250, berarti dikurang 50.000, jadi hasilnya Aqua Return 210.000 euro. Menggunakan lembar kerja, pension worksheet, journal entries, dan sebagai berikut, dan memo card. Untuk kolom entry jurnal umum menentukan entry jurnal yang akan dicatat dalam akun buku besar formal, dan kolom catatan memo mengukur saldo untuk kewajiban imbalan pasti dan aset program. Entry dan lembar kerja 219. Ilustrasi pada tanggal 1 Januari 2019, Sarle AG memberikan informasi berikut terkait dengan program pensiun 2019. Aset rencana 1 Januari 2019 adalah 100.000 euro. Kewajiban imbalan pasti 1 Januari 2019 sebesar 100.000 euro. Biaya layanan tahunan adalah 9.000 euro. Tingkat diskonto 10%, kontribusi pendanaan adalah 8.000 euro. Manfaat yang dibayarkan kepada pensiun sepanjang tahun adalah 7.000 euro. Petunjuk, siapkan lembar kerja pensiun dan entry jurnal pensiun untuk Select Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Entry dan lembar kerja 2019. Untuk Select Company, berikut adalah jurnalnya. Dan untuk jurnal entry-nya, pension expense 9.000 di debit, dan cash 8.000 di kredit, pension asset atau liability 1.000 di kredit. Biaya layanan sebelumnya. Yang pertama, perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti akibat amandemen program atau curtailment. Past service cost, expense in current period, plan amendment, introduction of plan, withdrawal of plan, dan change to a plan. Curtailments, significant reduction in number of employee covered by the plan. Untuk ilustrasinya, pada tanggal 1 Januari 2020, Sarle AG mengubah program pensiun untuk memberikan imbalan purna jasa kepada karyawan dengan nilai sekitar sebesar 81.600 euro. Fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun untuk tahun 2020. Biaya layanan tahunan pada 9.500 euro. Tingkat diskonto 10% dan kontribusi pendanaan tahunan adalah 20.000 euro. Manfaat yang dibayarkan kepada pensiun sepanjang tahun adalah 8.000 euro. Petunjuk, siapkan lembar kerja pensiun dan entry jurnal pensiun untuk Select Company untuk yang berakhir pada 31 Desember 2020.
Berikut adalah lembar kerja pensiun 2020 untuk Starlink Company. Pada tanggal 1 Januari 2019, di pension aset di 1.000 dan di memo recordnya definite benefit obligation 112 dan plan asetnya 111. Untuk additional PSC 2019 81.600 di annual pension expense dan memo card-nya di defend yaitu sebesar 81.600. Jadi hasil balance pada tanggal 1 Januari 2019 adalah 193.600. Untuk all service-nya, annual pension expense 9.500, interest expense-nya 19.360 di annual pension expense, dan untuk memo record-nya di defined benefit obligation menjadi 19.360. Interest revenue-nya 11.100 dan di plan asetnya 11.100. Untuk contribution-nya di cash minus 20.000 dan di plan aset 20.000. Untuk benefit di memo card defined benefit obligation 8.000 dan plan asetnya berkurang jadi 8.000. Untuk journal entry-nya total keseluruhan untuk annual pension expense 99.360, untuk cashnya min 20.000 dan pension asetnya menjadi 79.360. Untuk 31 Desember 2019 pension aset liability-nya menjadi 80.360, defined benefit obligation menjadi 214.460 dan plan asetnya 134.100. Dan untuk kewajiban bersih yaitu sebesar 80.360. Pengukuran ulang. Ayunan tak terkendali dan tak terduga yang dapat terjadi. Yang pertama, perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program, dan yang kedua, perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti, keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain. Untuk pengukuran ulang keuntungan dan kerugian aset, selisih antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga bersih. Ilustrasinya sebagai berikut, yaitu Shopbox SE memiliki aset program 1 Januari 2019 sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto untuk tahun tersebut adalah 6% dan pengembalian aktual dari aset program untuk 2019 yaitu 8.000 euro. Pada tanggal 2019, Shopbox harus mencatat keuntungan aset sebesar 2.000 euro dihitung sebagai berikut. Actual return yaitu sebesar 8.000 less interest revenue yaitu 100.000 dikali 6% menjadi 6.000 dan aset gain-nya menjadi 2.000. Untuk keuntungan dan kerugian kewajiban, setiap perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Yang pertama, perusahaan melaporkan keuntungan kewajiban dan kerugian kewajiban dalam pendapatan komprehensif lain, yaitu J atau L, untuk mereka mengakumulasikan keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas dari tahun ke tahun dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain. Jumlah ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Untuk 21 entry dan lembar kerja, ilustrasi fakta-fakta untuk Starlink Company berlaku untuk perubahan pensiun tahun 2021. Biaya layanan tahunan adalah 13.000 euro, tingkat diskon 10%. Pengembalian aktual dan aset rencana yaitu 12.000 euro. Kontribusi pendanaan tahunan adalah 24.000 euro. Manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan sepanjang tahun yaitu 10.500 euro dan perubahan asumsi aktual via menetapkan kewajiban imbalan pasti
akhir tahun sebesar 265.000. Petunjuk yang disiapkan lembar kerja pensiun entry jurnal pensiun untuk Charlie Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Selanjutnya adalah lembar kerja pensiun 2021 untuk Charlie Company. Untuk jurnal entries-nya di tanggal Januari 1, 2021 ada service cost di annual pension expense sebesar 13.000, lalu interest expense-nya 21.446 yang didapat dari 214.460 dikali 10%, lalu interest revenue minus 13.410 yang didapat dari aset 134.100 dikali 10%. Lalu contribution-nya ada di minus 24.000 bagian cash. Lalu aset loss sebesar 1.410 dan juga liability loss 26.594. Sehingga terdapat jurnal entry-nya yaitu annual pension expense sebesar 21.036 dan cash minus 24.000, gain or loss, ini ada gain berarti 28.004. Selanjutnya pension asset or liabilities minus 25.040. Jadi accumulated OC Desember 31, 2021 sebesar 28.004. Lalu ada net liability 105.400 yang di balance dengan memo card-nya. Berikut adalah kalkulasi untuk asset loss dan liability loss yang sudah dipaparkan jumlahnya di tabel kalkulasi sebelumnya. Ada beginning plan asset sebesar 134.100, lalu dikurangi dengan discount rate, dikalikan dengan discount rate 10% menghasilkan expected interest revenue sebesar 13.410. Lalu ada actual return sebesar 12.000 sehingga mendapatkan asset loss sebesar 1.410. Lalu calculation of liability loss di balance tanggal 31 Desember terdapat saldo 214.460. Lalu ada service cost sebesar 13.000, interest expense sebesar 21.446, dikurangi dengan benefit paid sebesar 10.500, maka terdapat balance before adjustment tanggal 31 Desember itu 238.406. Lalu dikurangi dengan balance as determined by actuary sebesar 265.000, mendapatkan liability loss sebesar 26.594. Selanjutnya ada jurnal pensiun untuk Charlie Company, yaitu beban pensiun sebesar 21.036 di debit, lalu penghasilan komprehensif lain sebesar 28.004 euro itu di debit, kemudian ada cash 24.000 di kredit, dan juga aset atau kewajiban pensiun sebesar 25.040 euro. Selanjutnya, dalam laporan keuangan, maka beban pensiun ini dilaporkan komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan laporkan total beban pensiun atau laporkan komponen biaya jasa dalam pendapatan operasi dan bunga bersih di bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari remeasurement atau pengukuran adalah kerugian aset, keuntungan, dan juga liabilitas diakui dalam
pendapatan komprehensif lain dan tidak diakui dalam laba bersih. Berikut ASA memberikan informasi sebagai berikut di tahun 2019. Ada net income untuk tahun 2019 sebesar 100.000, liability loss untuk 2019 sebesar 60.000, asset loss untuk 2019 sebesar 15.000, dan juga accumulated other comprehensive income tanggal 1 Januari 2019 sebesar 40.000. Nah, untuk kalkulasinya, liability loss ditambah dengan asset loss 60.000 ditambah dengan 15.000 sehingga mendapatkan other comprehensive loss sebesar 75.000. Lalu untuk perhitungan comprehensive income-nya itu net income ditambah dengan other comprehensive loss sebesar 100.000 ditambah dikurangi dengan 75.000 mendapatkan comprehensive income sebesar 25.000. Untuk komponen penghasilan komprehensif lain, ini harus dilaporkan dengan menggunakan salah satu dari dua format berikut ini. Yang pertama, pendekatan dua pernyataan, atau yang kedua adalah pendekatan satu pernyataan. Jadi, laporannya gabungan dengan pendapatan komprehensif lain. Berikut adalah tabelnya untuk OB ASA Comprehensive Income Statement di end of year 31 Desember 2019. Net income sebesar 100.000, lalu ada other comprehensive lainnya, liability loss 60.000, asset loss 15.000, jadi 75.000, maka comprehensive income-nya 25.000. Ini adalah contoh dari pendekatan dua pernyataan. Berikut selanjutnya accumulated other comprehensive income 1 Januari 2019 sebesar 40.000 dan other comprehensive loss-nya 75.000 sehingga mendapatkan accumulated other comprehensive loss Desember 31 2019 sebesar 35.000. Selanjutnya ada report dari accumulated other comprehensive income. Di sini ada equity. Equity itu terdiri dari share capital ordinary sebesar 100.000, retained earning sebesar 60.000, lalu dikurangi dengan accumulated other comprehensive income sebesar 35.000, jadi total equity di 31 Desember 2019 itu 125.000. Pengakuan status dana bersih program pensiun. Di sini perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangannya status kelebihan dana, aset pensiun, atau kekurangan dana dari program pensiun manfaat. Selisih lebih antara nilai wajar aset program dengan kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Satu-satunya situasi di mana pengimbangan diizinkan adalah ketika perusahaan yang pertama memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum menggunakan surplus di satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban rencana lain. Bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau untuk merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajibannya pada program lain secara bersamaan. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait dengannya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan yang timbul dari program imbalan pasti. Ini menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan perusahaan. Selanjutnya, ini perbedaan antara pensiun dan juga post-retirement healthcare benefits. Yang pertama dari bagian funding, kalau pensiun itu generally funded, kalau healthcare benefit itu tidak generally funded. Untuk benefit itu well-defined and doubtful dollar amount, kalau healthcare benefits itu generally uncapped and great variability. Selanjutnya beneficiary itu untuk pensiun itu mungkin beberapa benefit itu untuk surviving spouse-nya, untuk pasangannya. Kalau healthcare itu untuk orang yang retire-nya, untuk spouse-nya juga, dan juga untuk tanggungan lainnya. Untuk benefit payable
itu dibayarkan monthly untuk pensiun. Kalau healthcare benefit itu diperlukannya, as needed and used. Predictability, kalau pensiun itu variable are reasonably predictable, jadi alasannya itu dapat diprediksi. Kalau healthcare benefit itu utilization difficult to predict, jadi tidak dapat diprediksi, dan juga level cost of various geography and fluctuates over time. Biayanya juga bervariasi antara geographically-nya dan juga naik turunnya di tiap waktu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Lalu selanjutnya di sini kelompok kami akan membahas jawaban dari chapter 20, yaitu dari E19-8, 2 perbedaan sementara 1 tingkat 3 tahun, perusahaan John Book memiliki 2 perbedaan sementara antara pengeluaran pajak penghasilan dan pajak penghasilan. Informasi ini ditunjukkan di bawah ini. Adapun petunjuknya, yang pertama, persiapkan entry jurnal untuk mencatat biaya pajak penghasilan, menangguhkan pajak penghasilan, dan pajak penghasilan yang dapat dibayarkan untuk tahun 2014 sampai 2016. Yang kedua, dengan asumsi bahwa tidak ada perbedaan sementara sebelum tahun 2014, mengindikasikan bagaimana pajak yang diturunkan akan dilaporkan pada pernyataan posisi keuangan pada tahun 2016. Jaminan produk John Book untuk 12 bulan. Yang ketiga, siapkan bagian pengeluaran pajak penghasilan dari laporan pendapatan untuk tahun 2016. Dimulai dengan baris pendapatan keuangan praproduktif. Lalu berikut jurnalnya. Yang A, pada tahun 2014, debitnya income tax expense sebesar 336 juta. Dan deferred tax asset sebesar 8 juta. 8 juta dari mana? 8 juta itu dari 20 juta dikali 40%. Lalu kreditnya deferred tax liability sebesar 12 juta dari 30 juta dikali 40%. Dan income tax payable-nya sebesar 332 juta dari 830 juta dikali 40%. Lalu selanjutnya pada tahun 2015, income tax expense di debit sebesar 364 juta dan deferred tax asetnya sebesar 4 juta dari 10 juta dikali 40%. Kreditnya deferred tax liability sebesar 16 juta pada dan income tax payable sebesar 352 juta. Sedangkan di tahun 2016, income tax expense-nya sebesar 378 juta di debit dan deferred tax asetnya sebesar 3.200.000. Pada kreditnya deferred tax liability sebesar 8 juta dan income tax payable-nya sebesar 373.200.000. Yang B-nya, jurnalnya itu non-current liabilities pada deferred tax liability. Deferred tax liability-nya itu dari 36 juta dikurang 15.200.000, yaitu 20.800.000. Lalu selanjutnya yang C, pre-tax financial income-nya sebesar 945 juta, yaitu income tax expense-nya current-nya sebesar 373.200.000, deferred-nya sebesar 4.800.000 dari 8 juta dikurang 3.200.000. Jadi current-nya dikurang deferred, yaitu 378.
itu ditambah dari current sama deferred. Lalu selanjutnya net income-nya itu income tax expense-nya dikurangin dari 378, hasilnya 567 juta. Untuk E19 strip 19, dua perbedaan satu tingkat mulai keseimbangan menghitung pendapatan finansial pre-tax. Luko menetapkan 90 juta kewajiban pada akhir 2015 untuk diperkirakan penyelesaian litigasi untuk catat produksi. Semua biaya terkait akan dibayar dan dikurangi pada pengembalian pajak pada tahun 2016. Selain itu, di akhir tahun 2015, perusahaan tersebut memiliki Y50 juta perbedaan, sementara karena penurunan pajak yang berlebihan, yaitu 7 juta diantaranya akan mengalami kemunduran pada tahun 2016. Pajak yang diberlakukan selama bertahun-tahun adalah 40%, dan perusahaan membayar pajak dari Y64 juta untuk Y160 juta dari pendapatan pajak di tahun 2015. Luko berharap mendapat pemasukan pada pajak tahun 2016. Petunjuknya, yang A, tentukan pajak yang ditangguhkan yang akan dilaporkan pada tahun akhir 2015. Yang B, tunjukkan bagaimana pajak yang sudah tidak tetap dapat dihitung harus dilaporkan dalam laporan tentang posisi keuangan. Adapun yang C, dengan asumsi bahwa satu-satunya rekening pajak yang ditangguhkan pada awal tahun 2015 adalah kewajiban pajak yang ditangguhkan sebesar Y10 juta. Menyusun bagian biaya pajak penghasilan dari laporan pendapatan untuk 2015. Dimulai dengan baris pendapatan sebelum pajak penghasilan. Petunjuknya, pertama-tama Anda harus menghitung satu jumlah perbedaan sementara yang mendasari Y10 juta awal kewajiban pajak yang ditangguhkan. Kemudian jumlah perbedaan sementara yang berasal atau dibalikan selama tahun itu, dan kemudian jumlah pendapatan keuangan praproduktif. Yang A, all figures are in yen millions. Yen 90 million estimate cost per books-nya dengan rate 40% asset sebesar 36 yen dan 50 yen million excess depreciation per tax-nya sebesar 20 yen di liability. Jadi totalnya itu asetnya ada 36 million dan liability-nya 20 million. Yang B-nya non-current assets. Deferred tax asset sebesar 16 juta dari 36 juta dikurang 20 juta. Yang C, income before income tax sebesar 95 juta dan income tax expense-nya juga sama. Lalu current-nya sebesar 64 juta, deferred tax-nya sebesar 26 juta. Jadi net income-nya sebesar 38 juta. Dari mana? Dari 64 juta dikurang 26 juta. Lalu net income-nya sebesar 57 juta. Taxable income for 2010 sebesar 160 juta. Index tax rate-nya sebesar 40%, lalu dikalikan hasilnya income tax payable sebesar 64 juta. 10 juta dibagi 40% sama dengan 25 juta. Cumulative taxable temporary difference at the beginning of 2010. Cumulative taxable temporary difference at the end of 2010 sebesar 50 juta yen. Cumulative taxable temporary difference at the beginning of 2010 sebesar 25 juta. Jadi,
Taxable temporary difference organizing during 2010 sebesar 25.000 yen. Cumulative deductible temporary difference at the end of 2010 sebesar 90 juta. Cumulative deductible temporary difference at the beginning of 2010 sebesar 0. Deductible temporary difference organizing during 2010 jadinya 90 juta yen. Pre-tax financial income for 2010. Taxable temporary difference organizing sebesar 25 juta. Lalu deductible temporary difference organizing-nya sebesar 90 juta. Taxable income for 2010 sebesar 160 juta. Dari mana 160 juta? 25 juta ditambah 90 juta. 95 juta ini pre-tax financial income. Deferred tax liability at the end of 2010 sebesar 20 juta. Lalu dikurangin deferred tax liability at the beginning of 2010-nya sebesar 10 juta. Jadi deferred tax expense for 2010 increase in deferred tax liability sebesar 10 juta. Untuk deferred tax asset at the end of 2010 sebesar 36 juta, lalu deferred tax asset at the beginning of 2010-nya 0. Jadi, deferred tax benefit for 2000 increase in deferred tax asset-nya sebesar 36 juta. Dikurang dengan deferred tax expense for 2010 sebesar 10 juta. Jadi, net deferred tax benefit for 2000 sebesar 26 juta yen. Net deferred tax benefit for 2010 26 juta. Lalu ditambah dengan current tax expense for 2010 sebesar income tax payable. Jadi 64 juta. Income tax expense for 2000-nya sebesar 38 juta. Lalu P19 Tribe 8. Ada dua perbedaan, 2 tahun menghitung pendapatan pajak dan pendapatan prabayar. Informasi berikut diungkapkan selama audit Zeng Inc. Company. Pada 1 Januari 2014, harga peralatan sebesar 600 juta dibeli untuk tujuan pelaporan keuangan. Perusahaan menggunakan depresiasi garis lurus lebih dari 5 tahun kehidupan. Untuk keperluan pajak, perusahaan menggunakan metode neraca penurunan ganda selama 5 tahun. Yang ketiga, pada Januari 2015, Y 225 juta kumpulkan di awal sewa sebuah bangunan untuk periode 3 tahun. Seluruh Y 225 juta dilaporkan sebagai penghasilan pajak di tahun 2015. Tetapi Y 150 juta dari 225 juta dilaporkan sebagai pendapatan tidak diperoleh pada tahun 2015 untuk tujuan pelaporan keuangan. Adapun jumlah sisa pendapatan yang diperoleh harus diakui sama pada tahun 2016 dan 2017. Yang keempat, tingkat pajak adalah 40% pada tahun 2014 dan semua periode berikutnya. Petunjuk menemukan pendapatan yang dapat dikenai pajak pada tahun 2014-2015, jumlah pajak penghasilan yang terkait harus dicairkan. yang kelima, tidak ada perbedaan sementara pada akhir 2013. Cheng Hu melaporkan pendapatan pajak dalam 5 tahun ke depan. Berikut adapun temporary computation show on next page.
Ini saya akan menjawab yang A, non-current liability. Deferred tax liability sebesar 48 juta yen. Yang B, income tax expense sebesar 178.000 pada deferred tax liability dan income tax payable masing-masing sebesar 48 dan 130 juta. Dari mana 130 juta? Dari tax pada tahun 2010 dibagi 40%. Taxable income for 2010 sebesar 325 juta. Dikalikan dengan tax rate-nya 40%. Jadi income tax payable pada tahun 2010 sebesar 130 juta. Deferred tax liability at the end of 2010 sebesar 48 juta yen. Lalu dikurangi dengan deferred tax liability at the beginning of 2010 sebesar 0. Jadi deferred tax expense for 2010 increase in deferred tax liability sebesar 48 juta. Lalu ditambah dengan current tax expense for 2010 sebesar 130 juta, jadinya income tax expense for 2010 sebesar 178 juta yen. Income before pada yang C ini, income before income tax sebesar 385 juta yen. Income tax expense yaitu current-nya sebesar 130 juta, deferred-nya sebesar 48 juta. Jadi net income-nya sebesar 207 juta. Pre-tax financial income. Excess depreciation per books from sebesar 120 juta, taxable income from B above jadinya sebesar 385 juta. Lalu selanjutnya bisa dilihat untuk solving for pre-tax financial income-nya di bawah ini, dan yang D juga sama, itu cuma dikalikan aja ya semuanya. Nah, untuk yang E ini, income tax expense-nya sebesar 53.600.000, deferred tax-nya sebesar 60 juta, ada income tax payable sebesar 104 juta, dan deferred tax liability sebesar 9.600.000. Dari mana 104 juta? Dari laporan yang tahun 2011 itu dibagi 40% ya. Dari mana 260 juta? 260 juta ini merupakan taxable income pada tahun 2011. Pada tahun 2011 ini presentasinya seperti tadi yang sudah dijelaskan itu 40% asumsi taxnya. Jadi income tax payable pada tahun 2011 sebesar 104 juta. Deferred tax asset at the end of 2011 sebesar 60 juta. Deferred tax asset at the beginning of 2011 sebesar 0. Jadi deferred tax-nya, benefit-nya sebesar 60 juta. Deferred tax expense for 2011 sebesar 9.600.000. Deferred tax benefit for 2011 sebesar 60 juta. Current tax expense for 2011 sebesar 104 juta. Dan jadinya income tax expense for 2011 sebesar 53.600.000 karena dikurangin tadi tuh minus dari yang benefitnya. Adapun yang F, income before income tax sebesar 134 juta. Income tax expense-nya current-nya sebesar 104 juta dan deferred-nya ini sebesar 50.400.000. Lalu dikurangi saja net income-nya jadi 53.600.000. Jadinya income tax before dan net income itu dikurangi, jadinya hasilnya 80.400.000. Adapun pre-tax financial income-nya excess rent collected over rent earned sebesar 150 juta dan excess depreciation from schedule above sebesar 24 juta. Jadi
taxable income-nya sebesar 260 juta. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.